Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, resiko audit, dan materialitas. Sebelum memulai presentasinya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama ada Carlos Ngan, yang kedua Devitia Agustin, yang ketiga ada Devia Putri Agustin, yang keempat ada Dewi Rafika Isnayati, yang kelima ada saya sendiri Dilanovia Rahma, yang keenam ada Junita Silitonga, yang terakhir ada Teresia Bulfong. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Pembahasan yang pertama, saya ingin membahas mengenai audit plan. Jadi audit plan adalah pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan disusun segera setelah manajemen letter atau surat perikatan yang telah disetujui klien. Audit plan ini berisikan langkah-langkah perencanaan untuk menjalankan proses audit secara keseluruhan, mulai dari persiapan, keterlibatan tim dan janji atau meeting dengan staf, untuk pengujian rekening keuangan dan proses internal lainnya. Jadi, audit plan ini sangat berkaitan dengan standar pekerjaan lapangan, di mana standar pekerjaan lapangan pertama berbunyi sebagai berikut. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah perencanaan audit. Di langkah pertama, ia akan mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Di langkah kedua, kemudian ia akan melaksanakan prosedur analisis. Di langkah ketiga, ia akan menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Kemudian, ia akan mempertimbangkan risiko audit, dan di langkah kelima, ia akan menetapkan strategi audit awal untuk asersi-asersi penting, dan di langkah yang terakhir, ia akan mendapatkan pemahaman tentang struktur pengendaliannya. Oke, selanjutnya di sini seorang auditor akan mendapatkan pemahaman tentang bisnis klien karena ia akan melakukan beberapa kegiatan. Pertama, ia akan melakukan review kertas kerja tahun lalu. Yang kedua, ia mereview data industri dan bisnis klien seperti mereview anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, kemudian rapat notulen, dewan direksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ia akan melakukan peninjauan ke tempat operasi klien. Yang keempat, ia akan mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Yang kelima, ia akan menentukan adanya hubungan istimewa. Dan yang terakhir, ia akan mempertimbangkan dampak dari pernyataan akuntansi dan auditing tertentu yang relevan. Di slide selanjutnya ini ada tujuan prosedur analisis. Pada tahap perencanaan untuk membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan luas prosedur audit lainnya. Dan pada tahap pengujian, ia sebagai pengujian substansi. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan prosedur analisis dalam perencanaan audit. Yang pertama, mengidentifikasi perhitungan-perhitungan atau perbandingan yang akan dibuat, seperti perbandingan data absolut, analisis vertikal, analisis rasio, dan analisis tren. Yang kedua, mengembangkan ekspektasi. Yang ketiga, melakukan perhitungan-perhitungan atau perbandingan-perbandingan. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang signifikan. Yang kelima, menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak diharapkan. Dan yang terakhir, menentukan pengaruhnya terhadap perencanaan audit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devia Putri Agustin. Advance of Audit Program. 1. Checklist. 2. Work Allocation. 3. Work Supervision. 4. Fishing Responsibility. 5. Uniformity. 6. Team Selection. 7. Comprehensive Coverage. 8. Reduce Misunderstanding. 9. Future Coverage. 10. Evidence. Tujuan audit program dapat membantu audit dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program yang baik harus mencantumkan yaitu tujuan pemeriksaan, audit prosedur yang akan dijalankan, dan kesimpulan pemeriksaan. Program audit umum yaitu uji kontrol yang ditentukan untuk kepatuhan hukum, prosedural, dan kebijakan.
pindai untuk dan diselidiki yang tidak biasa. Trace and Fetch atau dokumen kecatatan atau catatan ke dokumen dan buku besar pembantu. Penomoran verify atau tidak ada lompatan dan kesalahan. Menganalisis penipuan jika kontrol tidak ada atau lemah. Manfaat audit program yaitu sebagai petunjuk kerja yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana harus menyelesaikan suatu pemeriksaan sebagai dasar untuk koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pemeriksaan. Sebagai dasar penilaian kerja yang dilakukan klien. Prosedur audit program untuk compliance test, untuk substantif test, prosedur audit program untuk keduanya. Pemeriksaan harus dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang yang telah menjalani latihan teknis yang cukup dan memiliki keahlian sebagai akuntan. Dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan, akuntan harus senantiasa mempertahankan kebebasan dan pendapatnya. Dan dalam melaksanakan pemeriksaan dan menyusun laporan akuntan wajib menjalankan kemahiran jabatannya dengan seksama. Prosedur audit. Prosedur audit merupakan instruksi detail untuk mengumpulkan bukti yang perlu diperoleh pada saat proses audit. Sebelum masuk ke prosedur utama audit, auditor dan klien melakukan perjanjian dan kesepakatan selama proses audit. Kontrak ini berbentuk surat yang ditandatangani oleh klien. Selanjutnya, auditor membuat perencanaan audit secara keseluruhan yang meliputi jadwal audit, jenis pengujian yang akan dilakukan, dan dokumen serta bukti yang akan diperlukan. Prosedur audit. Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi 1. Inspeksi 2. Pengamatan atau observation 3. Permintaan keterangan atau inquiry 4. Konfirmasi 5. Penelusuran atau tracking 6. Pemeriksaan bukti pendukung atau vouching 7. Penghitungan atau counting 8. Scanning 9. Pelaksanaan ulang atau reperforming 10. Teknik audit berbantuan komputer atau computer assisted audit teknik quiz. Ada 3 bagian prosedur audit antara lain 1. Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Perencanaan. 1. Persiapan audit. Menentukan metode pendekatan. Auditor harus menentukan metode pendekatan apa yang digunakan dalam audit. Penugasan audit 1. Dasar hukum 2. Penetapan waktu 3. Pengalaman auditor. Penerbitan surat tugas 1. Dasar pertimbangan dilaksanakan audit 2. Tujuan audit 3. Objek dan lokasi audit 4. Periode audit 5. Waktu pelaksanaan audit 6. Susunan tim audit. 2. Lanjutan persiapan audit. Pemberitahuan audit 1. Pertemuan awal dengan pihak yang diaudit 2. Data dan informasi yang diperlukan 3. Permintaan kepada audit untuk mempersiapkan data. Audit penelitian pendahuluan. Aspek-aspek dari audit antara lain fungsi, struktur, organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, sistem dan prosedur operasional, risiko, kegiatan dan pengendaliannya, indikator keberhasilan, aspek legal, dan ketentuan lainnya. 3. Perencanaan audit. Program kerja audit meliputi tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas dasar pekerjaan yang direncanakan
dalam program kerja audit. Program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Setiap langkah kerja harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan disertai alasan-alasannya. Program kerja audit harus fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan atasan auditor. Syarat program kerja audit. 1. Rencana yang sistematis untuk setiap fase pekerjaan yang dapat dikomunikasikan kepada seluruh personel yang terlibat. 2. Alat pengendalian diri dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan audit yang telah dicapai untuk staf audit yang ditugasi. 3. Alat yang digunakan supervisor dan manajer audit dapat meninjau dan membandingkan kinerja dengan rencana yang disetujui. 4. Bantuan untuk pelatihan bagi staf yang belum berpengalaman dan memperkenalkan mereka dengan lingkup, tujuan, dan langkah pekerjaan audit. 5. Bantuan untuk supervisor dan manajer audit yang memungkinkan jumlah usaha audit yang langsung diperlukan. 6. Bantuan untuk membiasakan diri bagi staf auditor selanjutnya mengenai sifat pelaksanaan pekerjaan sebelumnya, misalnya jenis audit yang dilaksanakan dan durasi waktu pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan audit. Proses audit, yaitu proses audit merupakan bentuk kegiatan lapangan yang bertujuan untuk memfokuskan pengujian terhadap kegiatan, transaksi, dan komunikasi dengan audit. Bukti audit yaitu uji fisik, konfirmasi, dokumentasi, prosedur, analitis, wawancara, hitung uji. Evaluasi audit antara lain kesimpulan pelaksanaan audit, evaluasi audit terhadap sasaran audit, ikhtisar atau temuan rekomendasi audit. Teknik audit. Teknik audit pada dasarnya merupakan cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Teknik audit erat hubungannya dengan prosedur audit, di mana teknik-teknik audit digunakan dalam suatu prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Audit objektif atau tujuan audit, yaitu untuk memeriksa kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketepatan, pisah batas atau cut-off, dan pengungkapan dari perusahaan itu tersendiri. Audit prosedur, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja dan kualitas keuangan suatu perusahaan. Kemudian, audit teknik. Yang pertama ada inspection atau inspeksi. Pada tahapan ini, auditor melakukan inspeksi pada dokumen-dokumen atau kondisi fisik yang dibutuhkan dalam proses audit sehingga auditor bisa memastikan keaslian dokumen. Contohnya, ada aktiva tetap. Inspeksi diperoleh dari keberadaan dan keadaan fisik aktiva yang diaudit. Kedua, observation atau observasi. Auditor mengobservasi atau melihat langsung pelaksanaan kegiatan di perusahaan atau organisasi yang akan diaudit, yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, proses dan operasi bisnis, manajerial, strategi dan objektif, serta kinerja klien. Yang ketiga, ada inquiry atau permintaan keterangan.
Pada tahap ini, auditor akan meminta informasi atau keterangan secara lisan dari pihak yang laporan atau kinerjanya diaudit. Tahapan ini termasuk dalam jenis pengujian pengendalian. Yang keempat ada confirmation atau konfirmasi. Bentuk penyelidikan yang nanti di auditor akan mendapatkan informasi atau data secara langsung dari pihak ketiga yang independen untuk proses audit selanjutnya. Kemudian ada tracing atau penelusuran. Tahapan prosedur audit selanjutnya adalah tracing. Auditor menelusuri informasi dari data dicatat dalam dokumen dan dilanjutkan dengan melacak bagaimana data tersebut diolah dalam proses akuntansi. Kemudian, yang keenam ada pouching atau pemeriksaan bukti. Suatu pengujian dilakukan oleh auditor atas keseluruhan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan klien dengan menggunakan seluruh bukti dokumentasi untuk mendukung setiap jumlah yang tercatat dalam transaksi. Kemudian ada counting atau resolution. Kegiatan auditor di dalam melakukan perhitungan kembali atas semua transaksi-transaksi pada prosedur audit terhadap catatan dan dokumen baik secara manual maupun elektronik. Kemudian ada scanning, yaitu dokumen dipahami secara tepat dan mengetahui unsur-unsur yang tidak wajar dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan mendalam. Yang kesembilan ada repair toning atau pelaksanaan ulang. Pada prosedur ini, audit melakukan pengulangan kegiatan yang berupa perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan klien. Contohnya, perhitungan ulang jumlah total di jurnal, biaya depresiasi, biaya jumlah terutang, dan penjumlahan dalam rekonsiliasi bank. Terakhir ada Computer Assisted Audit Technique, yaitu program komputer dan data yang digunakan oleh auditor sebagai bagian dari prosedur audit untuk memproses data audit signifikan yang ada dalam sistem informasi komputer klien atau GIS. Kemudian, ada bukti audit. Bukti audit dapat dibedakan menjadi 4, yaitu bukti fisik, dokumen, analisis, dan bukti keterangan. Jika dikaitkan dengan teknik audit, dengan bukti audit yang dilakukan maka diperoleh ada 4 jenis tadi. Yang pertama ada teknik audit untuk pengujian fisik, yaitu bukti yang diperoleh melalui pengamatan langsung oleh auditor. Bentuk buktinya seperti pemeriksaan kas, register pemeriksaan kas, dan pemeriksaan fisik. Pertama, ada observasi atau pengamatan, yaitu pengamatan atas suatu objek. Selanjutnya, jauh tanpa pengetahuan audit. Yang kedua, ada inventarisasi name, yaitu pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, mengetahui kondisi, dan membandingkan dengan catatan. Yang ketiga ada inspeksi, yaitu meneliti secara langsung ke tempat atau on-the-spot inspection dengan rinci dan teliti. Kemudian ada yang kedua, teknik audit untuk bukti dokumen, yaitu bukti yang terbuat dari kertas mengandung huruf, angka-angka, dan informasi. Bentuk buktinya seperti kas masuk, kas keluar, SK penunjukan, surat masuk, surat keluar, dokumen kontrak, rekening bank, dan kartu inventaris. Pertama ada verifikasi, yaitu pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Yang kedua ada cek, yaitu menguji kebenaran atau keberadaan suatu dengan teliti. Yang ketiga ada uji atau tes, yaitu penelitian secara mendalam terhadap hal-hal yang penting. Yang keempat ada voting, yaitu menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah secara vertikal. Kemudian ada pouching, yaitu menelusuri suatu informasi dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung atau voucher. Kemudian ada tracing atau telusur, yaitu teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian atau voucher, kemudian ke penyajian informasi dalam suatu dokumen.
Kemudian ada scanning, yaitu penelaahan secara umum yang dilakukan dengan cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi. Dan yang terakhir ada rekonsiliasi, yaitu mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal-hal yang sama yang dikerjakan oleh unit atau bagian instansi yang berbeda. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu teknik audit untuk bukti analisis, yaitu bukti yang diperoleh dengan mengolah data atau informasi lebih lanjut dan menganalisa data lain yang berkaitan. Bentuk buktinya seperti analisis rasio, analisis statistik, evaluasi kinerja penerbitan surat tanah. Yang pertama ada analisis. Analisis adalah mencegah atau mengurai data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil sehingga dapat diketahui pola hubungan antara atau hal-hal yang disembunyi. Yang kedua ada evaluasi. Evaluasi yaitu cara memperoleh suatu kesimpulan dengan mencari pola hubungan berbagai informasi yang telah diperoleh. Kemudian ada investigasi. Investigasi yaitu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, atau penelitian secara mendalam. Kemudian yang terakhir ada pembandingan. Pembandingan yaitu membandingkan data dari satu unit kerja dengan unit kerja yang lainnya atas hal yang sama dan periode yang sama atau lainnya untuk ditarik kesimpulan. Dan terakhir ada yang keempat, yaitu teknik audit untuk bukti keterangan, yaitu bukti yang diperoleh berdasarkan pernyataan atau informasi tertentu yang diminta auditor. Bentuk buktinya seperti konfirmasi saldo piutang, keabsahan ijazah, wawancara, atau kuesioner. Terdiri dari konfirmasi dan permintaan informasi. Konfirmasi di sini yaitu memperoleh bukti sebagai peyakin auditor dengan cara mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan. Kemudian permintaan informasi yaitu keterangan melalui yang menggali informasi tertentu dari pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pengertian resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa sadar tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang memiliki salah saji material. Ada 5 tipe-tipe resiko audit. Yang pertama, resiko deteksi terencana. Resiko ini merupakan ukuran risiko bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi nilai suatu salah saji yang masih dapat ditoleransi, andaikan salah saji semacam itu ada. Yang kedua, ada resiko inheren. Resiko ini merupakan suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang material atau kekeliruan atau kecurangan dalam suatu segmen sebelum ia mempertimbangkan keefektifan dan pengendalian intern yang ada. Yang ketiga, ada resiko pengendalian. Resiko ini merupakan ukuran yang digunakan oleh auditor untuk menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji material yang melebihi nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi atas segmen tertentu akan tidak terhadang atau tidak terdeteksi oleh pengendalian intern yang memiliki klien. Yang keempat, ada resiko akseptabilitas audit. Resiko ini merupakan ukuran atas tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan mungkin masih mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dilaksanakan, serta suatu laporan audit wajar tanpa syarat telah diterbitkan. Yang kelima, ada resiko kecurangan. Selain 4 resiko di atas tadi, dan resiko ini biasanya diperhitungkan di luar dari model resiko audit, karena resiko kecurangan secara konsep dan praktek sangat sulit untuk dipisahkan faktor-faktornya ke dalam 4 jenis resiko yang tadi saya sebutkan. Evaluasi audit. Setelah auditor merencanakan penugasan dan mengumpulkan bukti audit, hasil-hasilnya dapat dinyatakan dalam versi evaluasi model resiko audit. SAS 107 menyatakan model resiko audit untuk mengevaluasi hasil-hasil audit sebagai berikut, di mana ACAR, Achieved Audit Risk atau risiko audit yang dicapai, IR, Inherent Risk atau risiko inherent, CR, Control Risk atau risiko pengendalian,
ACDR, Perceived Detection Risk, atau risiko deteksi yang dicapai. Rumus tersebut menunjukkan 3 cara untuk mengurangi risiko audit yang dicapai ke tingkat yang dapat diterima. Yang pertama ada mengurangi risiko inheran, yang kedua mengurangi risiko pengendalian, yang ketiga mengurangi risiko deteksi yang dapat dicapai dengan meningkatkan pengujian audit substantif. Pengertian materialitas adalah besarnya suatu penghilang atau salasaji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salasaji tersebut. Definisi mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan 1. Keadaan-keadaan yang berhubungan dengan satuan usaha atau perusahaan klien. Informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Pertimbangan awal materialitas. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan materialitas pada 2 tingkatan, yaitu tingkat laporan keuangan. Karena pendapatan auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Tingkat saldo akun, karena auditor melakukan verifikasi atas saldo-saldo akun untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Materialitas pada tingkat laporan keuangan meliputi besarnya salasaji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk tujuan perencanaan, auditor harus menggunakan perimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan. Dalam keterbatasan yang melekat pada proses audit, dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salasaji material. Pertimbangan kualitatif, yaitu berhubungan dengan penyebab salasaji. Suatu salasaji yang secara kuantitatif tidak material bisa menjadi material secara kualitatif. Misalnya, apabila salasaji berhubungan dengan ketidakberesan atau tindakan melawan hukum oleh klien, ditemukannya hal demikian dalam audit, akan berakibat auditor menarik kesimpulan bahwa terdapat risiko signifikan sebagai tambahan atas risiko untuk salasaji yang sama tetapi tidak berhubungan dengan ketidakberesan atau tindakan melawan hukum. Materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas saldo akun adalah minimum salasaji yang bisa ada pada suatu saldo akun yang dipandang sebagai salasaji material. Salasaji sampai tingkat tersebut bisa diterima. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun hendaknya tidak dicampur adukan dengan istilah saldo akun yang material. Perlu dipahami bahwa saldo akun yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah akun yang tercatat dalam pembukuan. Sedangkan konsep materialitas dengan jumlah salasaji yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Pengalokasian materialitas laporan keuangan ke akun-akun. Apabila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan dikuantifikasi, maka taksiran awal materialitas untuk setiap akun bisa diperoleh dengan cara mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke masing-masing akun rugi laba, juga berpengaruh terhadap neraca. Dan karena akun neraca biasanya lebih sedikit, maka auditor umumnya melakukan alokasi berdasarkan akun-akun neraca. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan auditor tentang kecukupan atau jumlah yang dibutuhkan bukti audit. Dalam melakukan generalitas tentang hubungan ini, perbedaan antara pengertian materialitas dengan saldo akun material.
Menentukan dan menggunakan materialitas dalam audit. 1. Menentukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit. 2. Menetapkan konteks untuk strategi audit menyeluruh. 3. Merencanakan sifat, waktu, dan luas prosedur audit spesifik. 4. Menentukan materialitas untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pemakai berdasarkan laporan keuangan tersebut. Konsep materialitas dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat laporan keuangan atau financial statement level. Materialitas pada tingkat ini terdiri dari materialitas keseluruhan atau overall materiality. 2. Overall performance materiality. Account balance, class of transaction, and disclosure level. Account balance atau class of transaction and disclosure level dibagi menjadi 2. 1. Specific materiality. 2. Specific performance materiality. Oke, baik, tadi mengenai penjelasan audit plan, audit program, audit prosedur, audit teknik, risiko audit, dan materialitas. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit meliputi pengembangan, strategi menyeluruh pelaksanaan, dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, luas, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas suatu usaha, pengalaman mengenai satuan usaha, dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. Setelah audit plan disusun, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Auditor prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Untuk itu, diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab atau inquiry, dan lain-lain. Dalam PSE nomor 25, diberikan pedoman bagi auditor dalam mempertimbangkan resiko dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Oke, berikut sekian dari kelompok kami, kelompok 7, mengenai penjelasan dan kesimpulannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang ataupun kesalahan kata. Sekian dan terima kasih banyak.